Apa itu self-serving bias? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, self-serving bias adalah sebuah perilaku, kecenderungan manusia yang menganggap bahwa kegagalannya disebabkan karena faktor eksternal. Oh, saya gagal karena dia nih, karena teman itu, karena sahabat ini nih yang gak mau bantuin, karena dia sih cuek banget, karena dia gak peduli. Faktor eksternal, faktor di luar dirinya. Sebaliknya, menganggap bahwa keberhasilan adalah faktor internal. Ya, kalau saya berhasil, ya memang saya pintar. Kalau saya berhasil, ya memang saya bisa. Kalau saya berhasil, ya memang karena saya berusaha. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, self-serving bias ini bisa jadi menjadi sesuatu yang berbahaya dalam hidup kita. Ketika kita terus-menerus menyalahkan orang lain atas kegagalan-kegagalan dalam diri kita, kita tidak pernah akan menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang dewasa. Sebab setiap kali kita berhadapan dengan kegagalan, berhadapan dengan kesalahan, berhadapan dengan ketidaknyamanan, kita kemudian cepat-cepat untuk melimpahkan itu pada orang lain. Padahal faktor kegagalan itu bisa jadi datang dari dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahayanya apa lagi sih ketika kita menerapkan self-serving bias? Bahayanya adalah kita akan merusak relasi yang selama ini kita jalin bersama dengan teman, sahabat, kerabat, dan orang-orang di sekitar kita. Mereka akan menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang gak tahu diri misalnya. Mereka akan menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang sombongnya bukan main. Dan anggapan-anggapan negatif lainnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya menghadapi self-serving bias? Supaya kita tidak melulu menyalahkan orang lain dan kemudian secara ekstrim mengunggul-unggulkan diri kita sendiri. Yang pertama, mari mengembangkan self-compassion, yang artinya kemampuan untuk menerima keadaan diri kita sendiri. Oh, saya gagal. Kalau saya gagal, barangkali memang ada bagian-bagian yang saya tidak kerjakan dengan baik, sehingga saya menemui kegagalan. Oh, saya gagal. Iya, saya mengakui saya gagal. Bagian yang kedua selain self-compassion yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri kita sendiri secara jujur. Oh, kalau saya salah, saya gagal, pertama-tama saya nggak mau nunjuk orang lain deh. Tapi saya mau untuk menunjuk diri saya sendiri. Saya mau mengevaluasi apa ya yang sudah saya perbuat sampai-sampai saya mengalami kegagalan. Atau adakah rencana Tuhan dalam peristiwa kegagalan-kegagalan yang saya alami? Mencoba untuk bertanya kepada diri sendiri, mengevaluasi, itu adalah perilaku yang lebih baik daripada kita melimpahkan kegagalan kita kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin terus-menerus berada dalam relasi yang baik bersama dengan sesama kita diminta untuk pertama-tama mengevaluasi keberadaan kita dan kemudian memperbaikinya supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menunjuk orang lain atas kesalahan-kesalahan kita, apalagi melimpahkannya. Kiranya hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan menopang kita semua.